Orang ini dalam keadaan mabuk, lebih tepatnya sangat teler dan tidak berdaya ketika tentara angkatan darat Meksiko tiba-tiba datang menyerbu tempat persembunyiannya. Setelah sadar, orang ini kemudian mengancam kepada tentara Meksiko dengan mengatakan, "Apakah kalian belum tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Jelas mereka tahu karena yang mereka tangkap adalah sosok pria paling misterius dan tokoh penting dalam dunia kartel Tijuana. Orang ini adalah Santiago Meza Lopez atau yang sering dikenal dengan El Pozolero. Beberapa hari setelah penangkapannya, ucapan El Pozolero benar-benar kenyataan. Ketegangan terjadi saat fraksi bersenjata dari kartel Tijuana mencoba untuk membebaskan dari penjara dan menyatakan perang terhadap pemerintah Meksiko. Jika kalian bertanya mengapa anggota kartel Tijuana repot-repot dan harus bersusah payah untuk membebaskan orang yang terlihat bodoh dan bahkan dia sedang mabuk saat rumahnya tengah dikepung oleh pihak militer Meksiko, alasan yang paling masuk akal adalah karena Santiago Meza Lopez merupakan sosok El Pozolero yang sangat melegenda di dunia kartel. Dia adalah koki master chef, pembuat sup daging rebus, dan telah berperan penting dalam dunia kartel. Peran yang tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan ini, seni yang tidak semua orang suka, dan Santiago telah mengabdi hampir seluruh hidupnya menjadi seorang chef profesional untuk kartel Tijuana. Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas satu tema lagi mengenai kartel Meksiko. Ini seru sekali teman-teman, mengingat kita tahu sendiri bahwa kartel-kartel ini memiliki histori dan sejarah yang sangat rumit serta panjang. Sebuah kelompok bersenjata dan memiliki bisnis melanggar hukum, tentunya kartel-kartel ini adalah musuh terbesar pihak keamanan dan pemerintah. Namun selain musuh pemerintah, para kartel juga sering melakukan pertikaian atau peperangan antar sesama kartel itu sendiri. Namun semakin kesini, metode yang dilakukan oleh kartel-kartel ini untuk melumpuhkan para pesaing bisnisnya terbilang semakin cerdas. Mereka jarang sekali melakukan peperangan secara terbuka dan justru memilih untuk menghabisi lawan kartelnya secara diam-diam seperti yang dilakukan oleh El Pozolero. Dan ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ingetin dulu pada kalian guys untuk menjaga hati dan akal sehat kalian, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Jika harus ada pihak yang disalahkan atas terjadinya peperangan antar kartel, mungkin orang inilah yang harus bertanggung jawab. Orang ini bernama Miguel Angel Felix Gallardo, seorang bos sekaligus pendiri kartel Guadalajara di akhir tahun 1970-an. Bersama dengan dua kaki tangannya, yaitu Ernesto Fonseca dan juga Rafael Caro Quintero, Felix mengendalikan sebagian besar rute penyeludupan narkoboy dari Meksiko ke Amerika Serikat. Setelah dinyatakan buron karena terbukti telah menghabisi seorang agen FBI Amerika yang bernama Enrique, Felix Gallardo pada akhirnya berhasil ditangkap pada tahun 1989 dan diekstradisi ke Amerika. Akan tetapi meskipun sudah dipenjara, Felix Gallardo diketahui masih memegang kendali operasi bisnis haramnya. Felix membagi wilayah operasinya menjadi beberapa bagian yang kemudian dikendalikan oleh orang-orang kepercayaannya. Pembagian wilayah kekuasaan inilah yang kemudian menciptakan fraksi-fraksi kecil yang menjadi pondasi awal terciptanya tiga kartel besar, yaitu kartel Tijuana yang dipimpin oleh Arellano Felix, kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Joaquin El Chapo Guzman, dan kartel Juarez yang dipimpin oleh Amado Carrillo Fuentes. Pada awalnya pembagian wilayah kekuasaan yang dimaksudkan untuk menjaga kedamaian dan keamanan nyatanya menjadi malapetaka dan memicu tumbuhnya api persaingan. Hal itu dikarenakan tiga kartel tadi justru merebutkan rute penyeludupan perdagangan narkoboy, wilayah kekuasaan yang paling besar, dan juga pasar bisnis narkoboy yang paling menguntungkan. Dan bencana peperangan antar kartel ini pun semakin menjadi-jadi setelah Arellano Felix selaku pemimpin kartel Tijuana berebut jalur perdagangan dengan El Chapo Guzman selaku pemimpin kartel Sinaloa. Kedua kubu saling perang hingga menimbulkan ketegangan serta jatuhnya korban dari masing-masing anggota kartel. Selain itu ada faktor lain di mana kartel-kartel baru yang bermunculan seperti kartel CGNG yang menjadi penantang dan memiliki jumlah pasukan bersenjata yang cukup banyak. Akibatnya di tahun-tahun itu terkhusus di wilayah Guadalajara sangat marak sekali kasus penculikan di mana mayat-mayat manusia yang dibuang di jalan-jalan kemudian
digantung di jembatan, serta dibuang ke tempat-tempat sampah. Dan yang lebih parahnya lagi adalah saking banyaknya mayat-mayat manusia yang dibuang, sampai-sampai membuat aliran sungai di Meksiko itu tersumbat. Pemandangan yang sungguh sangat ironi dan menjijikan dengan bau busuk di mana-mana tentunya membuat siapapun yang tinggal di wilayah Guadalajara merasa sangat ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah karena tak mau menjadi korban salah tangkap atau salah sasaran dari para kartel. Namun di suatu hari, semua pemandangan mengerikan yang ada di kota Guadalajara berubah 180 derajat. Kota tersebut terlihat lebih aman dan sudah tidak ditemukan lagi mayat-mayat yang bergeletakan. Bagi orang awam seperti kita, mungkin keadaan tersebut lebih baik dan perang kartel pada akhirnya telah reda. Akan tetapi, yang menjadi keanehannya adalah angka penculikan dan pengaduan masyarakat tentang keluarga mereka yang hilang masih terbilang sangat tinggi. Tercatat 30.000 orang menghilang setiap tahunnya akibat diculik dan dibunuh oleh para kartel. In Mexico, 100,000 people are listed as missing. Most of those disappearances date back to around 2006 when the government declared its war on drugs. But people whose sons, husbands or friends have disappeared say they get little help from the authorities. Often they're left with the difficult task of searching for their lost loved ones on their own. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah di mana mayat-mayat tersebut disembunyikan. Investigasi besar-besaran pun dilakukan untuk menemukan jawaban itu. Hingga di suatu hari pihak keamanan Meksiko menemukan sebuah sindikat penghilangan mayat di sebuah wilayah kandang kuda milik seorang pria bernama Santiago Meza Lopez atau yang biasa dipanggil tukang sup daging, aka El Pozolero. Lahir di Sinaloa, Meksiko pada tahun 1964, Santiago Meza Lopez mengalami masa kecil yang sulit dan hidup di tengah keluarga yang sangat miskin. Memiliki 9 saudara kandung membuat Santiago harus terlatih mandiri sejak ia masih kecil. Menginjak usia remaja, Santiago memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya lagi dan memilih untuk bekerja menjadi seorang tukang pembuat batu bata. Titik balik kehidupan Santiago diawali saat dirinya mendapatkan kepercayaan dari kartel Tijuana untuk menjaga dan merawat kuda-kuda mereka di peternakan. Dedikasi dan loyalitas Santiago membuat para petinggi kartel Tijuana sangat mengagumi dan menghargai kerja kerasnya. Mereka sangat percaya jika orang-orang yang memiliki sifat dan kesetiaan seperti Santiago layak mendapatkan kepercayaan lebih selain menjadi tukang rawat kuda. Singkat cerita, pada suatu hari Arellano Felix, sang petinggi kartel Tijuana, kemudian mengajak Santiago ke dalam lingkaran bisnis mereka untuk menjadi seorang kartel. Tugas pertama yang diemban oleh Santiago adalah menjadi seorang pengedar dan pembawa beberapa barang dagangan milik kartel Tijuana ke perbatasan Amerika Meksiko. Tugas demi tugas telah dikerjakan dengan sangat baik. Selain mendapatkan kepercayaan, keluarga Santiago pun pada akhirnya mengalami perubahan secara ekonomi yang signifikan. Mereka yang dulunya adalah keluarga miskin yang lemah, kini menjadi sebuah keluarga yang terjamin berkat kerja keras Santiago. Terlebih lagi setelah beberapa bulan menjadi seorang pengedar untuk kartel Tijuana, prestasi Santiago terbilang sangat sukses dan tidak pernah mengacaukan bisnis mereka. Santiago kemudian dipromosikan menjadi pengawas di depot penyimpanan gudang narkoboy milik kartel Tijuana, dan tentunya pekerjaan ini jauh-jauh lebih beresiko dari pekerjaan hanya menjadi seorang kurir. Di sisi lain, konflik antar kartel Tijuana dengan kartel saingan mereka yaitu kartel Sinaloa semakin memanas. Pada puncaknya, ribuan orang terbunuh dari masing-masing kartel hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Mayat-mayat yang bergelimpungan di jalan-jalan kota Meksiko dan membuat kota ini berubah menjadi kota paling tidak aman di dunia. Peperangan antara kartel telah menjadikan Meksiko sebagai negara dengan tingkat pembunuhan nomor 1 dan negara paling tidak aman di dunia. Dampak tersebut membuat pemerintah Meksiko harus bekerja keras mengatasi peperangan kartel dengan menurunkan personil Angkatan Darat Meksiko. Selain itu, Amerika juga menawarkan bantuan kepada Meksiko dengan menurunkan spesialis agen DEA dan juga FBI mereka. Menyadari adanya dampak kekacauan yang justru malah membuat situasi bisnis mereka terancam, para kartel pun mulai berpikir keras dan mencari metode yang lebih efisien untuk membuang mayat-mayat korbannya. Di fase itulah, saudara-saudara Arellano Felix mencari penasehat profesional yang ahli dalam menghilangkan mayat-mayat manusia. Singkat cerita, mereka kemudian bertemu dengan seorang penjahat asing yang sampai saat ini masih dirahasiakan identitasnya. Alih-alih membuang mayatnya secara langsung, si penjahat menyarankan kepada Felix bersaudara untuk merubah daging manusia menjadi pasta giling serta membakar tulang-tulangnya sampai menjadi debu sebelum dikubur. Metode penghilangan bukti tersebut tampaknya sangat cerdas
logistik dan hemat biaya, serta tidak meninggalkan bukti-bukti DNA yang dapat melacak mereka. Felix bersaudara kemudian merencanakan eksperimen ilegal dan mencari sosok yang dapat mereka percayai. Di saat itulah mereka teringat dengan Santiago Meza Lopez yang selama ini telah membuktikan kesetiaannya kepada kartel Tijuana. Felix bersaudara kemudian memanggil Santiago dan membawa ke peternakan kuda, tempat di mana lab besar penghilangan jasad manusia akan segera mereka bangun. Santiago dihadapkan dengan sebuah drum besar dengan kapasitas 200 liter berisi air larutan soda kaustik yang sangat korosif dan memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Santiago kemudian diperintahkan untuk menjatuhkan sepotong daging sapi ke dalam cairan tersebut, lalu diaduk secara perlahan. Uji eksperimen itu tak lain adalah untuk melihat sejauh mana dampak kerusakan yang terjadi apabila terkena kulit serta daging manusia. Dan ya, seperti yang saat itu mereka harapkan, tak butuh waktu lama, daging tersebut seketika larut ke dalam cairan dan tampaknya eksperimen mereka telah berhasil. 6 bulan kemudian setelah pengujian yang pertama, Santiago kembali dipanggil untuk eksperimen yang kedua. Alat dan bahan yang digunakan masih sama, yaitu drum yang berisi cairan soda kaustik. Hanya saja ada beberapa hal yang membedakan, yaitu daging yang akan digunakan dalam eksperimen tersebut. Di sana juga ada beberapa orang yang sudah dipersiapkan oleh Arellano Felix untuk mengamati dan membantu Santiago nantinya. Seperti yang sudah aku katakan tadi, jika subjeknya kali ini bukanlah daging sapi lagi, melainkan daging korban sungguhan. Dengan perlahan, Santiago kemudian menanggalkan semua pakaian si korban, lalu masukkan ke dalam drum berisi cairan yang sangat korosif itu. Ia kemudian mengaduknya secara perlahan, lalu menutup drum itu dengan hati-hati dan merendam si korban semalaman. Keesokan paginya adalah momen di mana mereka melihat hasil eksperimen yang sangat mengerikan itu. Setelah dibuka secara perlahan, drum yang semula berisi mayat si korban berubah menjadi cairan lengket berwarna pekat, menyisakan tulang, gigi, dan kuku yang tidak bisa dilarutkan. Felix bersaudara dan orang-orang yang di sana pun tersenyum lebar. Mereka sukses dengan eksperimen gila yang kemudian menjadi metode untuk menghilangkan mayat-mayat para korbannya. 3 bulan setelahnya, Santiago resmi diangkat menjadi kepala divisi pembuangan mayat dan menerima gaji sekitar $600 setiap minggunya. Santiago dan krunya akan menerima sekitar 30 mayat setiap bulannya untuk dilarutkan dan membakar semua yang tersisa seperti tulang, gigi, dan kuku si korban, lalu dikubur di ladang milik Santiago. Dan inilah mengapa julukan El Pozolero disematkan kepada Santiago Meza Lopez. Pozol artinya adalah sup tradisional asal Meksiko yang berisi daging dan juga sayur-sayuran, sedangkan El Pozolero adalah orang yang membuat masakan tersebut. Pada awalnya, drum yang berisi para korban yang sudah dilarutkan akan diangkut ke dalam truk pick up setiap malamnya, lalu dibuang ke dalam lembah atau jurang di tengah hutan agar tidak ada satupun orang yang dapat menemukan. Akan tetapi metode tersebut dirasa kurang efisien dan memakan banyak waktu. Santiago kemudian mengusulkan kepada Felix untuk membangun sistem drainase yang lebih efisien secara waktu dan juga tenaga. Mendengar usulan tersebut, Felix bersaudara semakin kagum dengan dedikasi dan etos kerja yang dimiliki oleh Santiago. Bukan hanya itu, Santiago juga memikirkan keselamatan para kru yang membantunya dengan menyiapkan perlengkapan lab seperti sarung tangan karet dan juga masker dalam jumlah yang sangat banyak. Sebuah fakta bahwa El Pozolero pada akhirnya berhasil ditangkap setelah bertahun-tahun melakukan pekerjaan ini membuktikan bahwasannya Santiago adalah sosok yang sangat loyal dan setia kepada bos-bosnya. Ia tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang pekerjaan dan uang yang akan ia terima. Bahkan El Pozolero juga pernah bekerja langsung untuk menghilangkan korban-korban dari kekejaman Teodoro Garcia. Jika kalian belum tahu siapa itu El Teo atau Teodoro Garcia, dia ini adalah sosok kunci di dalam kartel Tijuana atau sang eksekutor yang memiliki beberapa anak buah dan memiliki tugas untuk dan menghabisi para pesaing kartel Tijuana. Namun suatu hari kartel Tijuana ini mengalami keretakan dan berakibat saling sikut di dalam anggota kartelnya sendiri. El Teo yang semula hanyalah sikario kepercayaan kartel Tijuana justru menjadi sosok duri dalam daging dan menghabisi semua keluarga Felix bersaudara. Dan singkatnya, Tijuana yang semula dipimpin oleh Felix bersaudara kini telah diambil alih oleh El Teo. Sementara itu, Santiago atau El Pozolero ini yang semula di bawah perintah Felix bersaudara pun sekarang harus tunduk kepada
kepada El Teo, dan di fase itulah El Pozzolero diperintahkan untuk melarutkan semua jenazah keluarga Felix bersaudara. Bos dan juga atasan yang dulu pernah mengajarinya, memberikannya pekerjaan dan merubah nasibnya, kini juga berakhir sama di dalam drum-drum larutan tersebut. Akan tetapi lagi-lagi kesetiaan dan dedikasi El Pozzolero membuktikan bahwa dia akan tunduk dengan siapapun yang menjadi bosnya. Ia tidak peduli seberapa hina dan menjijikkan pekerjaannya. Yang terpenting baginya adalah keselamatan keluarganya sendiri dan bisa hidup secara layak untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Yo los echaba en un tambo y con ácido y ahí se desintegraba. Di tanggal 22 Januari tahun 2009 merupakan akhir dari cerita El Pozzolero si pemasak daging. Saat itu tentara Angkatan Darat Meksiko berhasil menggerebek rumahnya di Tijuana. El Pozzolero ditangkap dalam keadaan yang sangat mabuk karena semalaman ia dan para anggota kartel Tijuana termasuk El Teo dan 30 orang anak buahnya mengadakan pesta. Saat penggerebekan tersebut El Teo dan para anak buahnya berhasil melarikan diri. Sementara itu Santiago berhasil ditangkap dan dibawa ke markas tentara Angkatan Darat Meksiko. Di dalam ruangan interogasi, Santiago kemudian tak punya pilihan lain selain mengakui tugasnya menjadi El Pozzolero atau seorang pembuat rebusan daging. Namun yang dikagetkan oleh para tentara-tentara tersebut adalah Santiago tidak benar-benar membuat sup tradisional Meksiko, melainkan melarutkan mayat dari korban-korban yang telah dihabisi oleh kartel Tijuana. Setelah pengakuan yang sangat mengejutkan itu, operasi besar-besaran pun terjadi untuk membongkar lab milik El Pozzolero di kandang kuda. Mereka kemudian membongkar sistem drainase yang digunakan untuk membuang larutan mayat, serta beberapa kuburan di ladang milik Santiago untuk mengubur abu tulang, kuku, dan gigi para korban-korbannya. Atas dosa dan semua kesalahan yang telah ia lakukan, El Pozzolero pada akhirnya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya keringanan. Dan ya, seperti yang sudah kita bilang di awal bahwa semenjak ia berhasil ditangkap dan ditahan, sebetulnya banyak sekali upaya yang dilakukan oleh El Teo dan anak buahnya untuk membebaskan Santiago. Namun nyatanya mereka gagal dan sampai sekarang El Pozzolero atau Santiago Meza ini masih menjalani hukuman penjara seumur hidupnya di negara Meksiko. Itulah tadi guys cerita tentang Master Chef El Pozzolero atau Santiago Meza si tukang pembuat sup rebusan daging. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Tulis apa pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.